Yesus, sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Adik-adik, yuk kita sama-sama kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari adik-adik kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur kami bisa bangun di pagi hari ini dan kami berkumpul bersama-sama walau ibadah online. Tapi kami percaya ya Bapak, kasih-Mu sungguh menyertai kami. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Kau berikan. Kami tiba saatnya Bapak untuk memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah ibadah ini Kau berkati dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk beribadah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Nah, adik-adik, tiba waktunya kita akan mengucapkan 10 perintah Allah. Kak Udur, yang kemarin sudah mengucapkan yang keberapa? Yang kelima dan yang keenam. Oke, berarti sekarang yang ke-7 dan juga yang ke-8. Perintah Allah yang ke-7 yaitu jangan berzina. Dan yang ke-8 yaitu adalah jangan mencuri. Oke adik-adik, sekarang tiba waktunya untuk kita menyanyikan satu pujian dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Nah adik-adik, kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Salam balik berdiri. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Nah adik-adik, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kak Undur dan Kak Mary undang di sini bangkit berdiri. Kita sama-sama ucapin 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hadir langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah adik-adik, tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku.
setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, selamat pagi. Terima kasih untuk setiap berkat dan nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kalau kami tadi sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Biarlah Bapa, kami boleh mendengarkan firman bukan hanya sekedar mendengarkan saja, tapi firman ini Bapa boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Kau berikan kepada kami. Berdoa ke dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo semua adik-adik, apa kabar? Kakak harap kalian dalam keadaan baik-baik aja ya. Selamat berjumpa dengan kakak di kelas yang baru, di tahun yang baru. Kalau kemarin ketemu Kak Udur sama Kak Andes, sekarang ketemunya sama Kak Peti ya. Nah adik-adik, Kak Peti mau ajak adik-adik untuk kita mau belajar hari ini mengenai surat-surat yang ditulis bagi umat Allah. Kita mau buka dari Filemon 1 ayat 1 sampai 25. Filemon cuma 1 ya adik-adik ya. Yuk kita mau baca Filemon 1 ayat 1 sampai 25. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius, saudara kita, pada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkhipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Itu di ayat 1 sampai 3. Bagaimana seorang Paulus itu memberikan surat kepada Filemon yang terkasih dan kepada jemaat-jemaat yang ada dan bahkan saudara-saudara yang ada. Tentang apa sih Kak hari ini firmannya? Tadi di ayat 1 Paulus tulis surat. Berarti kan judul kita adalah surat-surat yang ditulis bagi umat Allah. Bagaimana surat-surat tersebut ditulis oleh Paulus? Surat-surat tersebut ditulis oleh Paulus. Kakak mau tanya nih, fungsinya surat, siapa di sini yang pernah nulis surat? Ada yang pernah nulis surat? Kayaknya kalau sekarang udah jarang ya. Paling kalian nulis via apa? Via email, via WhatsApp, atau direct message-nya Instagram, atau kalian masih main Facebook ketemu juga DM Facebook. Sebenarnya namanya aja udah message. Berarti itu intinya surat. Nah kalau zaman dulu itu surat itu ditulis pakai tangan. Kalau kalian masih suka ada yang kirim-kirim surat, itu zaman dulu cara berkomunikasi adalah dengan menggunakan surat tersebut tadi adik. Yang lucunya lagi menurut kakak, kalau zaman dulu surat itu bisa membuat jarak yang jauh menjadi dekat. Karena kenapa? Misalnya Kak Peti nih punya saudara di Medan sana, Kak Peti tulis surat, Kak Peti kirim ke sana, nanti dari Medan kirim surat balik ke Kak Peti. Itu akhirnya hubungan kita yang tadinya nggak tahu apa-apa karena terbatas komunikasi menjadi lebih dekat. Tapi adik-adik, yang bikin sedihnya di zaman kita ini alat-alat makin canggih. Segala sesuatunya kayaknya gampang. Adik-adik mau nanya WhatsApp, kabar teman-teman itu tinggal texting terus langsung sampai. Dalam hitungan beberapa detik aja kalian biasanya kalau temennya pegang handphone pasti kalian dapat kabar, ya kan? Secanggih itu sekarang. Tapi sedihnya adalah dengan semakin canggihnya teknologi membuat kalian yang dekat menjadi jauh. Karena kenapa? Sibuk dengan gadgetnya. Nah, Kak Peti mau bahas nih masalah surat-surat. Surat-surat ini adik-adik, Paulus memberikan surat kepada Filemon. Isinya apa sih Kak? Isinya apa? Kita mau lanjutin lagi ya. Kita mau lanjutin lagi baca.
Di ayat 4-7 itu bagaimana ucapan syukurnya. Dalam isi surat itu bagaimana Paulus mengucap syukur. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati-hati orang kudus telah kau hiburkan saudaraku. Bagaimana Paulus mengucap syukur, melihat bagaimana keadaan Filemon, melihat bagaimana keadaan di sana, bagaimana adik-adik dilihat bahwa Paulus mendengar kabar tentang kasihnya Filemon, kasih semuanya di sana, dan tentang iman mereka kepada Tuhan Yesus di ayat 5. Dan Paulus juga berdoa di ayat 6 agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita kepada Kristus. Bagaimana Paulus mendapatkan kabar kehidupan Filemon dan para jemaat di sana dalam keadaan baik-baik saja. Nah, kita akan masuk ke dalam inti suratnya itu di ayat 8-23. Di ayat 8-23. Kak, Paulus itu kirim suratnya dari mana? Paulus kirim suratnya itu ketika Paulus ada di dalam penjara, adik-adik. Jadi surat-surat yang ditulis oleh siapa? Ditulis oleh Paulus untuk umat Allah. Untuk umat Allahnya itu siapa? Umat Allahnya itu Filemon, adik-adik. Nah, kakak mau bahas nih. Di dalam suratnya Paulus itu, Paulus bilang ini kepada Filemon. Paulus meminta Filemon untuk menerima kembali Onesimus. Onesimus itu siapa, Kak? Onesimus itu adalah hambanya Filemon. Apa yang dilakukan Onesimus? Kok Paulus bisa ketemu Onesimus di dalam penjara? Karena waktu itu Onesimus melakukan tindakan seperti dia mengambil barang. Mungkin kita tahunya sekarang dengan mencuri, adik-adik ya. Sampai akhirnya Onesimus bisa bertemu dengan Paulus di penjara. Tapi luar biasanya di dalam surat itu kita mau baca nih, adik-adik. Kita mau baca dari ayat 17. Kalau engkau menganggap aku teman seimanmu, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang kepadamu, tanggungkanlah semuanya itu kepada. Paulus minta Filemon untuk menerima Onesimus kembali. Sekarang kakak tanya, kalau kalian punya pengalaman pernah disakiti oleh orang tersebut pernah berbuat salah, apakah kalian mau menerima mereka sepenuhnya, mau memaafkan mereka sepenuhnya, tanpa melihat kembali apa yang sudah mereka lakukan? Sepertinya agak susah, ya enggak? Atau di sini KPT mau tanya, siapa di sini yang pernah pacaran? Pacaran pernah buat salah? Pas pacaran minta maaf, kalian terima balik gak? Mungkin ada yang terima. Tapi pas udah dalam perjalanan, ketika pacarnya buat salah, pas gini, kan lo dulu pernah kayak gitu. Kesalahan yang lalu akhirnya diungkit kembali. Nah, surat-surat yang diberikan kepada Filemon ini, surat-surat yang Paulus berikan kepada Filemon ini, isinya untuk apa? Supaya Filemon mengampuni. Supaya Filemon mau mengampuni Onesimus. Selain itu, adik-adik, surat-surat itu juga berisi bahwa Paulus juga bilang kalau misalnya dia ada utang atau apapun, tanggungkanlah kepadamu. Bahwa isi surat Paulus menunjukkan bagaimana ada sesosok orang, seorang bapak namanya Paulus. Dia tidak hanya menjadi pendamai, tapi dia juga menjadi orang yang peduli. Respon Filemon apa? Di Alkitab sih gak dibilang. Di Alkitab sih gak dikasih tahu apakah Filemon menerima kembali Onesimus atau enggak. Tapi kakak yakin dan percaya Filemon pasti menerima Onesimus kembali. Ada nggak kak resikonya Filemon terima Onesimus kembali? Ada. Mungkin Filemon bukan punya budak cuma satu.
Hambanya nggak cuma satu, pasti ada banyak. Ketika ada hamba yang sudah bersalah dan dia terima kembali, itu akan menjadi perbincangan banyak bukan oleh hamba-hamba yang lain. Tapi begitu juga ada resiko yang diambil oleh Filemon untuk kembali menerima Onesimus. Nah, KPT mau ajak kali ini adik-adik, di tengah masa yang seperti ini, adik-adik bisa contoh. Kita di sini belajar tadi KPT bilang apa? Ada dua tokoh. Yang pertama Paulus, yang pertama Filemon. Bagaimana seorang Paulus yang dia di dalam penjara memberikan surat kepada Filemon yang isinya supaya Filemon mau mengampuni, dan Paulus juga bilang kalau ada apa-apa, kalau ada utang atau apa, tanggungkanlah padaku. KPT mau ajak adik-adik untuk belajar peduli. Pedulinya sekarang tuh adik-adik kita tuh jangan jadi anak-anak yang acuh gak acuh. KPT mau tanya, apakah kalian sudah dengar bahwa ada dari anak remaja kita, mereka terkena COVID? Apakah kalian sudah dengar kabarnya? Kalau kalian sudah mendengar kabarnya, apa yang sudah kalian lakukan? Sudah berdoakah untuk dia? Apakah kalian bersama-sama kirimkan sesuatu untuk dia? KPT harap kita menjadi anak remaja yang mau belajar peduli ya adik-adik. Jangan jadi remaja, atau sekarang kita tahu kita dikenal dengan generasi menunduk karena sibuk dengan gadget kita. Seperti yang tadi KPT bilang, harusnya surat yang membuat kita yang jauh semakin dekat, tapi ternyata dengan kecanggihan gadget ini membuat orang yang dekat menjadi jauh. Seperti Bapak Paulus dalam suratnya mengajarkan supaya kita mau belajar mengampuni dan belajar peduli. KPT juga mau mengajak adik-adik untuk adik-adik sebagai anak remaja, kita mau belajar mengampuni. Mengampuni apa Kak? Banyak hal yang membuat kita sakit hati. Atau apalagi sekarang dalam masa pandemi, mungkin kalian di rumah terus, mungkin akhirnya gara-gara di rumah terus, akhirnya kalian cekcok sama papanya. Jadinya clash, berantem. Mungkin ada omongan mama papa atau adik kakak yang buat sampai sekarang masih ada di sini kalian simpan. Yang akhirnya itu kalian ungkit-ungkit terus. Hari ini KPT mau ajak adik-adik, setelah kalian dengar firman ini, berdoa. Tuhan mampukan aku untuk bisa mengampuni. Mau gak katakan, Tuhan aku sudah mengampuni. Sebutkan namanya siapa. Tapi ketika kalian sudah bilang kalian sudah mengampuni, berarti kalian tutup bukunya, gak boleh ingat-ingat lagi. Karena kalian sudah mengampuni. Yang kedua, KPT ajak adik-adik untuk belajar apa? Untuk belajar peduli. Peduli dalam banyak hal. Seperti yang KPT bilang, ketika ada anak remaja yang terkena COVID-19, apa respon kalian? Karena kebanyakan kita akhirnya ngurusin diri kita sendiri, sibuk sama diri kita sendiri. Atau bilang, iya Kak, aku peduli, tapi pedulinya peduli basa-basi. Nggak ada tindakannya. Bukti nyata kalian peduli adalah dengan tindakan yang kalian berikan. Biarlah hari-hari ini kita menjadi anak-anak remaja yang mau belajar, mau mengampuni, mau peduli terhadap sesama. Di tengah keadaan yang seperti ini adik-adik. Dan juga apa? Kita juga mau berdamai dengan diri kita sendiri, yang pasti mengampuni diri kita sendiri. Karena Paulus juga tadi sebagai pendamai, perantara antara si Onesimus dengan si Filemon. Banyak hal yang mungkin membuat kita ngerasa aku gak perlu Kak kayak gini. Atau karena kita sudah sibuk, kita sudah terikut arus menjadi generasi menunduk. Sibuk tanpa sadar kita menjadi anak-anak remaja yang acuh tak acuh. Sekarang KPT ajak untuk adik-adik balik badan. Kembali ke jalan yang benar. Kali ini sini dibilang apa? Surat-surat yang ditulis bagi umat Allah. Fungsinya surat-surat apa Kak? Fungsi surat-surat seperti tadi, Paulus memberikan surat kepada Filemon. Untuk apa? Untuk minta Filemon, untuk ingetin Filemon ini loh. Nah, mungkin surat-surat sekarang itu adalah seperti kebenaran firman Tuhan yang terus mengingatkan kalian.
Yuk adik-adik, nggak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat untuk kita merubah sesuatu. Jangan pernah pikir, aku udah terlanjur kayak gini, Kak. Jadi kakak harap kalian bisa mengampuni, dan yang kedua, kita mau belajar buat peduli. Adik-adik, KPT mau ajak kalian untuk lihat satu video. Yuk kita sama-sama lihat video ini ya. Nah, video tersebut adalah video penutup dari firman KPT. Bagaimana di situ adik-adik bisa melihat apa? Ada seseorang yang memberikan bangkunya kepada seorang lansia. Di tiketnya itu dia dapat nomor duduk 27C. Sedangkan bapak-bapak lansia itu tiketnya bukan tiket yang dapat duduk. Dan adik-adik bisa lihat, ternyata yang memberikan itu adalah dia pun dua-duanya pakai tongkat. Ternyata mungkin kakinya sakit jadi harus menggunakan tongkat. KPT mengajak adik-adik bahwa seperti Paulus yang peduli terhadap Onesimus dan Filemon, sekalipun keadaannya di penjara, tidak menghalangi Bapak Paulus untuk peduli terhadap sesama. Seperti video yang tadi, bagaimana orang yang dalam kelemahan tubuhnya tetap mau belajar memberi, apalagi adik-adik yang dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Maka sama-sama kita mau belajar memberi. Itu firman-Nya hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau lipat tangan kita.
Tuhan Bapa kami yang baik, selamat pagi, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan terus boleh mengajarkan kami seperti Bapak Paulus Tuhan Yesus, supaya kami boleh menjadi pendamai, kami boleh peduli, dan ajar kami juga Bapa untuk kami mau belajar mengampuni sesama kami. Karena Tuhan sudah terlebih dulu mengampuni kami. Ajar kami menjadi remaja-remaja yang acuh tidak. Ajar kami menjadi remaja-remaja yang mau peduli Bapak, bukan remaja yang acuh terhadap lingkungan sekitar kami, terhadap apa yang terjadi Bapak di sekeliling kami. Tapi biarlah Bapak, kami boleh menjadi remaja di mana Tuhan Yesus boleh bekerja dengan lebih lagi. Kami boleh menjadi surat-surat yang terbuka untuk teman-teman kami, untuk keluarga kami Bapak. Dan kami mau berdoa Tuhan Yesus hari ini untuk kedua orang tua kami Bapak, dalam setiap hal yang sedang mereka kerjakan atau mereka lakukan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati dengan lebih lagi. Apapun yang keluarga mama papa kami lakukan, biarlah Engkau buat berhasil. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus Tuhan. Dan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kalau hari-hari ini sudah mulai ada vaksin, biar vaksinnya semua boleh berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar Bapak. Sehingga Tuhan, negara kami boleh pulih Tuhan Yesus. Berdoa Bapa untuk teman kami yang terkena COVID-19. Tuhan Yesus, berdoa Bapa biarlah dia boleh terus makin dikuatkan Tuhan. Bahwa dengan adanya virus corona, mungkin Tuhan Yesus izinkan mereka terkena virus corona, supaya dengan virus ini Bapa, keluarga mereka boleh bersaksi bagaimana Tuhan bekerja dengan lebih lagi. Kami percaya Tuhan Yesus akan sembuhkan, karena Tuhan Yesus adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Dan ajar kami Bapa sebagai remaja mau mendukung teman kami ini Tuhan Yesus, di dalam doa atau bentuk perhatian apapun, sehingga teman kami tidak merasa sendiri, tapi teman kami tahu bahwa ada kami, saudara-saudara seiman mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Sepanjang begini kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, dan jadilah pada kami menurut perkataan-Mu Bapa. Dan doa ini Bapa mau kami sempurnakan dengan doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Sampai berjumpa di ibadah minggu depan. Bye-bye. God bless.